Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Siti Fatima, Magister Sains, dan Ibu Edu Tivia Mardetini, Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi, sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas Palembang. Di video ini kami akan memaparkan materi mengenai treasury stock dan pemecahan saham atau stock split. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Salma Salsabila sebagai pemateri yang pertama, beserta dua anggota lainnya yaitu Silma Kurnia Putri sebagai pemateri yang kedua dan Chairun Nisa Nabila sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan dari materinya. Materi yang pertama mengenai pengertian treasury stock. Apa sih yang dimaksud dengan treasury stock? Treasury stock atau saham treasury adalah saham yang dibeli kembali melalui aksi buyback oleh perusahaan yang menerbitkannya. Biasanya saham treasury ini dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Adapun tujuan dari treasury stock. Beberapa tujuan dari pembelian kembali saham yang beredar sebagai saham treasury diantaranya yaitu yang pertama untuk menstabilkan harga saham yang berfluktuasi, yang kedua untuk menaikkan laba bersih per saham, yang ketiga akan dijual kembali pada karyawan perusahaan, yang keempat mengurangi jumlah pemegang saham, yang kelima akan dibagikan sebagai dividen kepada investor, dan yang terakhir untuk menukar surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan lain. Metode pencatatan transaksi treasury stock. Ada dua metode pencatatan dari transaksi treasury stock, yaitu yang pertama metode nilai nominal, merupakan pembelian saham kembali dan dipandang sebagai penghentian peredaran sebagian jumlah saham yang sudah beredar. Para pemegang saham mulai bergerak untuk melunasi kembali nominal miliknya. Metode ini menganggap bahwa pembelian kembali saham yang beredar merupakan pelunasan kembali saham dari para pemegang saham, sehingga pemegang saham itu tidak lagi menjadi pemegang saham perusahaan. Adapun ada dua cara pencatatan terhadap transaksi treasury stock menggunakan metode nilai nominal ini, yaitu yang pertama mendebit rekening modal saham, yang kedua mendebit rekening pembelian kembali saham beredar serta melaporkan saldo dalam mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Yang kedua, metode harga perolehan saham treasury merupakan pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya. Metode ini bertujuan untuk memotong jumlah modal tersebut dengan cara mengurangi saldo treasury stock yang ada pada modal perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembatasan laba ditahan untuk kepemilikan treasury stock. Salah satu alasan pembatasan terhadap laba ditahan adalah untuk pembelian treasury stock. Agar modal yang di-store tidak menjadi lebih kecil, maka pembelian treasury stock harus mempertimbangkan saldo yang ada di dalam rekening laba ditahan. Perusahaan yang melakukan pembelian saham sebagai treasury stock menyebabkan pembatasan laba tidak dibagi sebanyak nilai beli dari saham tersebut. Hal ini juga berdampak untuk mempertahankan laba ditahan agar tidak ditagih oleh pemegang saham. Pembatasan laba tidak dibagi ini adalah untuk menjaga agar modal yang di-store tidak berkurang, karena modal yang di-store ini adalah jaminan bagi kreditur. Baik, selanjutnya yaitu prosedur yang biasa digunakan untuk melaporkan pembatasan dari laba yang tidak dibagi dengan menggunakan metode harga perolehan untuk mencatat treasury stock, yaitu yang pertama, pembatasan laba ditahan ditunjukkan secara terpisah dari kebebasan laba ditahan lainnya. Yang kedua yaitu dilakukan tanpa menggunakan jurnal dan dijelaskan memakai keterangan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menggunakan catatan kaki dalam membatasi laba ditahan dan tidak perlu mengupayakan jurnal. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham atau stock split adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Menurut Ewijaya 1999, stock split adalah perubahan nominal per lembar saham
dan menambah jumlah lembar saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecahannya. Baik, adapun jenis-jenis pemecahan saham. Pada dasarnya ada dua jenis pemecahan saham yang dilakukan menurut Ewijaya 1999, yaitu yang pertama, pemecahan naik atau split up adalah penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Dan yang kedua yaitu pemecahan turun atau split down adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Baik, adapun tujuan pemecahan saham yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham agar menjadi lebih murah. Yang kedua, meningkatkan daya beli investor retail. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan nilai perusahaan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu meningkatkan return saham perusahaan. Berikut contoh kasus Treasury Stock. Tanggal 14 Mei 2020, PT Al-Fahri melakukan akuisisi terhadap saham yang beredar sebanyak 700 lembar saham dengan harga pasar 900. Buahlah pencatatan jurnal pembelian saham kembali oleh perusahaan dalam proses akuisisi. Berikut cara pencatatan pada tanggal 14 Mei 2020. Treasury Stock sebesar 630.000 di debit, kemudian kas sebesar 630.000 di kredit. Dan kemudian pada tanggal 14 Februari 2021, saham yang diperoleh kembali melalui proses akuisisi berhasil dijual dengan harga 1.500 sebanyak 350. Jurnal penjualan saham Treasury adalah pada tanggal 14 Februari 2021, kas sebesar 525.000 di debit, Treasury Stock sebesar 315.000 di kredit, agio saham Treasury sebesar 210 di kredit. Kemudian contoh kasus stock split. PT Abdi Lestari dengan kode saham MIOR akan melakukan pemecahan saham pada 17 September 2021 dengan rasio pemecahan unit saham 1/25. Adapun nilai nominal lama saham MIOR adalah Rp500 per lembar dan harga pasar saat akhir perdagangan saham dengan nilai nominal Rp500 adalah berada di kisaran 39.700-an. Pertanyaannya yang pertama, berapakah nilai nominal baru saham MIOR setelah stock split? Yang kedua, berada di kisaran berapakah harga saham MIOR setelah melakukan pemecahan saham? Di jawaban nomor 1 itu, nilai nominal baru sama dengan nilai nominal lama dibagi rasio pemecahan unit saham sama dengan 500 dibagi 25, hasilnya Rp20. Jadi, nilai nominal baru saham MIOR adalah 20 per lembar. Kemudian yang nomor 2, kisaran harga saham sama dengan harga pasar saham dibagi rasio pemecahan unit saham sama dengan 39.700 dibagi 25, hasilnya 1.588. Jadi kisaran harga MIOR setelah melakukan stock split adalah sekitar 1.588 per lembar. Demikianlah paparan materi dari kelompok kami. Maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.